Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali belajar buku Minhajul Qasidin Syarah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Sudah lama kita tak jumpa. Dari masjid tidak berkarpet sampai berkarpet. Ya, ada berkarpet sekarang. Habis Ramadan, dah lagi. Habis itu karena PPKM, terus Idul Adha, terus sampai sekarang. Ini udah mau masuk lagi Ramadan. Enggak, bulan Safar. Sekarang Safar Pak ya. Enggak 5 Safar. Baik. Jemaah yang dirahmati Allah, terakhir pembahasan kita tentang bertetangga, kebiasaan sehari-hari. Sebenarnya bukunya sudah masuk ke bagian kedua, kebiasaan sehari-hari, adat, kebiasaan. Terus pembahasan pertama dari kebiasaan sehari-hari itu berteman, bertetangga. Itu sudah dijelaskan. Berteman dan bertetangga. Bagaimana adab-adab berteman, adab-adab bertetangga, dijelaskan semuanya kemarin. Tidak mungkin diulang lagi. Ulang lagi lama lagi. Bapak pasti nggak ingat ya? Lupa kan? Apa kan? Iya. Kalau kaidah bertetangga itu jar qabla dar. Carilah tetangga sebelum membeli rumah. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu bukan rumah bagus, tapi rumah yang tetangganya yang bagus. Kalau tetangganya bagus aman Bapak. Imam Ahmad bin Hambal punya tetangga. Suatu hari karena suatu hal tetangganya ini mau pindah. Mau mungkin anaknya sekolah di kampung kali, atau orang tuanya udah tua kepengen balik kampung. Jadi rumah yang ini harus dijual, yang bertetanggaan dengan rumah Imam Ahmad bin Hambal. Dia jual ketika itu 100 dinar. Dibuat iklan, dijual cepat tanpa perantara. Tanpa perantara Pak, tanpa perantara 100 dinar. Hubungi nomor ini. Oh, udah ada nomor dulu Pak. Hubungi kan bisa iklan-iklan gitu. Hubungi nomor WA itu ya. Nama itu kan 100 dinar. Orang lewat melihat, bagus juga ini rumah, ya kan? Mau beli katanya kan? Ditanya, berapa Pak jual? Betul 100 dinar. Betul 100 dinar? Baik, kalau begitu saya bayar nih. Dibayar. Tapi ketika Bapak ini mau bayar, katakan sama penjual ini, saya jual 100 dinar, betul. Tapi ada harga lain dari rumah ini. Apa itu? Harga tetangga saya. Dijual juga tetangga itu katanya. Iya deh. Tetangga saya harganya berapa? 100 dinar juga. Sama harganya dengan harga rumah. 100 dinar juga harga rumah. Jadi sebenarnya harga rumah itu memang dari dulu harganya sama, Pak. 100 dinar itu kali 4 itu, Pak. 4 apa itu? 4 gram 4 gram seperempat. 4 seperempat gram. Kalau 4 gram aja udah 4 juta tuh. Kalau sejuta sekarang 1 gram ya, Pak. Kali 4 berarti 400 juta itu Pak rumah itu Pak harganya, Pak. Sekarang harga rumah segitu juga harganya sekarang kan? Sekitaran itu kan? 400 juta. Sebenarnya rumah itu harganya sama aja dari dulu. Kalau hitungan dengan emas sama aja, kurang-kurang. 100 dinar. Tapi dibilangnya apa? Harga tetangga saya juga 100 dinar. Berarti totalnya 200 dinar. Orang yang akan beli ini kaget. Kok bisa begitu katanya? Mahal harga tetangganya. Tak tahukah engkau di samping rumah saya ini siapa? Dia adalah Imam Ahmad bin Hambal. Saya kalau
kurang-kurang ilmu dan keluarga saya kalau kurang-kurang ilmu, dialah yang menjadi gurunya. Jadi guru privat pribadi nih, Amping nih. Kalau saya kurang ilmu langsung tanya, nggak bayar katanya, gratis, ya kan? Kalau saya tidak ada makanan, dia yang ngantarkan makanan. Kalau saya tak ada duit, nah ini nasi padang di sebelah nih, nasi padang di sebelah. Kalau saya kurang duit, dia yang minjam. Dia sebagai bank juga tuh tetangga saya itu, bank berjalan, bank keliling. Bank keliling. Ya bank juga tetangga saya itu. Kalau saya tak minjamin duit, dia yang minjamin. Kalau saya pulang kampung, dia yang jagain rumah saya. Sebagian merangkap sebagai sapam juga itu tetangga saya. Kalau saya pergi, anak saya dia yang jagain. Berarti merangkap juga sebagai baby sister tuh. Jadi banyak tetangga saya ini, banyak rangkapnya nih. Nasi padang iya, bank juga iya, ya kan? Apalagi baby sister juga iya, guru juga iya. Dan tidak pernah sedikit pun dia menyakiti hati saya. Inilah tetangga saya. Ini kamu cari di tempat lain tak akan dapat tetangga yang seperti ini. Oh begitu Pak. Jadi harganya 100 dinar lagi. Tak jadi transaksi Pak, batal. Enggak jadi dia beli. Duitnya cuma ada 100 dinar, tak jadi beli. Walaupun tak jadi, tapi ini menjadi kisah buat kita bahwa tetangga itu bisa dijual kalau tetangga yang baik. Tapi kalau tak baik Pak, murah harga rumah gara-gara tetangga. Murah harga rumah. Orang kisarannya di sana 400 juta. Karena tetangga yang tak baik jadi 200 saja lah belilah katanya. Tak pusing saya tinggal di sini katanya. Pusing saya. Gara-gara tetangga harga rumah jadi murah. Itulah ini pelajaran kita kemarin. Bapak dah lupa aja cerita itu. Kayak baru aja cerita ini sama Bapak. Padahal dah lama cerita ini. Makanya Pak, kalau jadi tetangga itu jangan zalim. Orang harga rumah pasarannya segitu, gara-gara Bapak jadi berapa? Gara-gara tetangga yang jahat jadi berapa? Jadi turun. Baik kalau kita jadi tetangga, dia ketika jual rumah, habis itu harganya jadi naik. Itu Pak. Makanya Nabi mengatakan jar qablan dar. Perhatikan tetangga dulu sebelum beli rumah. Tapi Bapak dulu ketika beli rumah nggak ada begitu kan, beli-beli aja kan? Habis itu menyesal lah. Ini kan harusnya lihat lingkungan dulu baru beli rumah. Nah, itu kebiasaan. Online juga masalahnya kan? Nggak tahu ya Pak ya. Survei dulu. Survei juga nggak kenal juga ya. Nggak apa-apa lah Pak sekarang. Jadi sekarang ini baiknya begini Pak. Sama aja Kak, sekarang begitu aja Pak. Di mana-mana saya juga beli rumah sebelum tahu hadis ini Pak. Jadi begini. Jadi apa? Kalau mau bertetangga atau mau berteman, pilihlah temannya itu dari masjid. Bukan dari tetangga yang kita tempat tinggal tuh, bukan dari itu. Tapi dari masjid dulu. Pak lihat kan, Bapak ke masjid. Setelah Bapak ke masjid, kelihatan sama Bapak, ini Bapak tetangga nomor rumah A sekian, B sekian nih, C sekian nih. Baru Pak ajak berkawan. Sebab Nabi berkata, apa kata Nabi setelah menjelaskan hadis Nabi tentang ayat tentang inama ya'muru masajidallah, ulama mengatakan pasti bisa dipastikan di tafsirnya, bisa dipastikan bahwa orang yang ke masjid itu adalah orang baik. Bersaksilah bahwa orang yang ke masjid adalah orang baik. Kalau dia orang baik, berarti Bapak boleh jadikan dia sebagai teman, kawan, sahabat. Kan itu kan, tetangga. Jadi kalau tetangga yang hanya ketemu mendekat rumah Bapak ya, itu sehelo itu. Memang kita harus sehelo terus. Memang kita harus kenal terus, betul Pak ya? Tapi kalau untuk diajak berteman, diajak curhatan, itu nggak bisa tetangga-tetangga itu ketemu Pak dari pagar sampai pagar itu cerita gitu, nggak bisa itu, nggak masuk itu, serius nggak masuk tuh. Kalau dia nggak pernah ke masjid Pak, itu Pak lihat apa alasan dia nggak ke masjid. Kalau alasannya nggak ke masjid karena corona, bolehlah. Atau alasannya karena ke masjid karena apa? Karena susah kakinya nggak ada, misalnya kan, bolehlah.
Tapi kalau kakinya ada, tangannya ada, terus dia nggak ke masjid, terus nggak ada alasan syar'i, terus bapak ajak dia berkawan, pak curhat-curhatan, masalah pak nanti itu mah. Curhatan bapak nanti akan dibongkar tuh. Tapi kalau dia ke masjid pak lihat, walaupun memang di masjid itu harus diseleksi lagi, tapi dia datang ke masjid itu sudah poin apa? Poin tambahan plus orang yang datang ke masjid. Nah, setelah itu baru pak ajak berkawan. Baru ajak tetangga saya. Nah, baru pak ajak berkawan. Mulainya pak antar dulu apa? Kolak. Kan bertetangga itu kan harus begitu pak ya. Tahabu, saling memberi hadiah, kamu akan saling sayang. Si hadiah dulu. Sekali Pak kasih, tentu gak dibalasnya. 2 kali Pak kasih, gak dibalasnya. 3 kali Pak kasih, Pak tanya lagi, kenapa gak dibalas? Sudah 3 kali mangkok saya sana. Enggak, ini cerita. Ya, biasanya kan begitu, kita harus saling balas membalas. Kalau kita kasih kolak, dia kasih onde-onde, gitu kan? Nah, gorengan. Paling kurang begitu Pak ya. Lontong. Hari ini lontong Pak. Oh. Serabi Pak ya. Serabi. Pak kasih lontong, dibalikannya serabi. Jadi begitu Pak ya. Itu cerita dulu tentang berteman, bertetangga, kebiasaan sehari-hari. Habis itu dilanjutkan pembahasannya. Ini ceritanya tentang uzlah. Bapak, uzlah itu mengasingkan diri dari berteman dan bertetangga. Enggak ikut-ikut dengan orang lain. Enggak ikut-ikut, sendirian. Enggak mau dia ikut. Apa sebab? Karena tetangganya jahat. Dimanapun Bapak pergi, jahat aja tetangga. Mau kemana aja di ujung dunia ini, begitulah bentuknya sekarang, ya kan? Karena dari keluarga itu sudah tak bisa, tidak dididik anak itu dengan baik, kemudian dia menikah, jadi tetangga kita tak baik juga, kan gitu, banyak orang tak baik. Kemana Pak pergi juga ada begitu, ya kan? Habis itu gimana? Bapak mengasingkan diri karena melihat tetangga itu tidak baik. Mengasingkan diri tujuannya adalah untuk menguatkan iman, untuk menjaga iman. Boleh? Sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Sebagian yang mengatakan boleh karena untuk menjaga iman, daripada berbaur dengan orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Tapi di sini kan nggak begitu banget, Pak. Enggak begitulah. Ini maksiatnya sudah apa namanya Pak? Sudah habis semua, maksiat semua, tidak bisa kemana-mana kita, ya kan? Nah, baik Bapak mengasingkan diri, duduk aja di rumah tuh kunci pintu. Atau kalau nggak bisa jual rumah Bapak tuh tinggal di atas bukit sendirian. Buat masjid di atas bukit. Ya begitulah, mengasingkan diri. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Di sini dijelaskan di sini ada ulama-ulama yang mengasingkan diri dan ada juga ulama-ulama yang berbaur dengan masyarakat. Contohnya ulama yang mengasingkan diri, namanya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Itu ulama yang mengasingkan diri, Sufyan Ats-Tsauri. Bapak mungkin dulu pernah dengar cerita Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengasingkan diri dari apa? Mengasingkan diri bukan dari masyarakat, dia mengasingkan diri karena ketika itu masyarakat bagus. Dia adalah generasi setelah sahabat, berarti tabi'in. Tabi'in Pak, generasi sahabat. Dia murid-murid dari murid sahabat. Yang gak ketemu sama Nabi, cuman generasinya adalah generasi tabi'in. Tinggal di Madinah. Madinah bagus Pak gitu. Cuman dia mengasingkan diri dari jabatan. Dari apa Pak? Jabatan. Dia adalah ulama besar, mengerti hukum fikih, mengerti betul. Dia ahli fikih, dia gurunya imam mazhab 4 itu Pak. Dia gurunya tuh. Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi itu muridnya, itu tuh Pak. Gurunya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Ada nanti namanya yang sama, Sufyan bin Uyainah, hampir mirip juga namanya Sufyan, satu Ats-Tsauri, satu Uyainah. Sama-sama hebat kedua-duanya, sama-sama tinggal di Madinah. Cuman bedanya satu Tsauri, satu Uyainah, beda bapaknya. Nama bapaknya beda. Sufyan, tapi ceritanya adalah Sufyan Ats-Tsauri.
Jadi Sufyan Ats-Tsauri ini ketika dia diminta oleh khalifah Bani Abbasiyah ketika itu, Bani Umayyah ketika itu yang berpusat di Damaskus Syria, pengen diminta, "Hai Sufyan Ats-Tsauri, saya tahu dengan kewarakanmu dan kehebatanmu, tahu saya. Sekarang saya minta kau menjadi hakim agung." Hakim agung, kepala hakim agung. Apa katanya? Masih ada Sufyan bin Uyainah, masih ada Mujahid, masih ada Taus. Saya ini guru aja lah, berceramah-ceramah aja lah. Kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Jangan masuk-masukkan saya ke situ. Kata Sufyan Ats-Tsauri. Jangan. Apa kata khalifah ketika itu? Tidak. Aku melihat engkau yang lebih baik untuk posisi ini. Terus karena dia tak mau dengan posisi itu, lari dia dari Madinah. Apa tuh? Dia bilang, apa kata khalifah? Kau datang ke mana? Ke Damaskus Syria. Apa katanya? Jangan khalifah. Kalau kau tak mau datang ke Madinah, kita ke Damaskus Syria untuk kulantik, biar aku yang datang ke Madinah untuk melantikmu di sana. Bayangkan sama bapak, datang presiden melantik ke rumah bapak. Apa mau tak? Bapak akan dijadikan hakim agung. Habis itu bapak diminta kemana? Ke istana untuk dilantik. Bapak tak mau. Datang presiden ke Al Masri ini untuk melantik bapak. Bapak mau tak? Sufyan Ats-Tsauri mendengar kata itu, siap-siap untuk melarikan diri. Melarikan diri, dibawanya barang yang secukupnya, lari dia. Kemana dia lari? Lari dia ke bawah. Kan dia orang Damaskus Syria kan di atas. Damaskus Syria di atas, dia lari ke bawah. Arah mana? Arah Mekah. Habis Mekah turun ke Yaman. Sampai di Yaman bingung. Kenapa? Laut besar betul. Gimana menyeberangi? Kan laut setelah Yaman itu Pak, Samudra India itu kan. Mana caranya nih? Tanya kan? Akhirnya dia menetap di Yaman. Sampai di Yaman, kemudian dia berkata, dia tentu mencari hidup di Yaman. Lo habis uang habis, mencari hidup. Dia lihat ada kebun kurma. Kemudian dia melihat orang pemilik kurma. Bolehkah bapak saya kerja di sini? Dia minta pekerjaan. Bolehkah saya kerja di sini, Pak? Kamu siapa? Kata yang pemilik kurma itu orang Yaman. Saya Abdullah. Jadi dia tidak tanya nama, cuma tanya kamu siapa. Untuk mengelabui orang itu namanya tauriah ini, Pak. Dia bukan bohong. Supaya nanti kalau ketahuan namanya bisa dicari karena dia sudah ditulis namanya. Telah melarikan diri Sufyan Ats-Tsauri untuk diangkat menjadi hakim agung, melarikan diri, wanted, dicari. Siapa yang menemukannya dikasih hadiah. Udah dibuat selebaran begitu. Jadi begitulah. Akhirnya aku adalah Abdullah. Kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Dari mana kau berasal? Aku dari Hijaz. Hijaz itu dua kota yang terkenal tuh Pak, Mekah dan Madinah. Hijaz, tak salah dia kan, betul tuh, dari Hijaz. Oh katanya, baiklah kerja. 3 bulan kerja di sana. Terus pemilik kebun kurma ini bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Abdullah, sudah 3 bulan kau kerja di sini. Aku mau nanya sedikit. Apa tuh? Apa bedanya kurma Yaman dengan kurma Madinah? Ada bedanya enggak? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Kalau kurma Hijaz atau kurma Madinah, aku tahu rasanya, kan aku udah pernah makan. Tapi kalau kurma Yaman, aku tak pernah makan, katanya. Lain kau. 3 bulan kau kerja di sini, kau tak pernah makan kurma ini. Yang kau petik ini, yang kau ambilin, tidak pernah kau makan. Tidak pernah. Karena Tuhan tak pernah nyuruh saya untuk makannya. Tuhan hanya nyuruh saya untuk memetiknya. Orang ini, lain nih orang. Apa kata pemilik kurma? Beda ini orang. Ini nggak sembarang orang ini. Bapak kalau kerja di pohon kurma, udah berapa kilo Pak makan tuh 3 bulan dulu? Coba icip-icip sedikit kan, paling kurang yang busuk-busuknya kan. Busuk-busuk, ya kan, coba. Ya kan warung Padang kan, cicip lah itu. Ini ndak dicip Pak, ndak dicip. Jangankan bapak kerja di tempat kurma, bapak beli kurma aja di jalan tuh Pak icip juga. Nah, cobalah satu, icip 10 biji.
Wala ilallah. Parah ngicip. Ailah, itu kan. Enggak pernah saya makan ini gitu. Oh, lah ini kata siapa, Pak? Kata siapa? Kata pemilik kurma. Lah ini orang katanya. Habis itu dipanggilnya kawannya yang di Yaman. Hei kawan, sini. Saya punya karyawan, 3 bulan dia kerja di sini. Saya tanya, tak pernah dia makan kurma ini. Ini orangnya beda ini, bukan orang sembarangan ini. Dari awal, dari penampilannya, dari gayanya, saya sudah lihatnya orang istimewa ini. Kenalkah engkau dengan orang ini? Apa kata temannya? Karena kawannya ini pernah haji dulu. Oh, Masya Allah. Yang kau pekerjakan ini bukan orang biasa. Ini yang dicari oleh khalifah, yang akan diangkat menjadi Hakim Agung. Namanya ulama besar. Aku pernah mengaji bersama dia di Madinah nih. Dia adalah ulama besar. Namanya Sofyan As-Sauri. Dulu mang tak ada WA. Kalau ada WA kan gampang aja. Di-share kan. Tahu wajah sekali kan. Kalau dulu tuh kan orang tahu nama, tapi tidak tahu wajah. Itu kan. Kalau sekarang kan tinggal di-share aja pakai apa Pak? Pakai WA kan, grup-grup tren dicari sampai sore nampak wajahnya. Oh, menggigil lah orang ini. Ini ulama besar aku pekerjakan. Selama ini aku jadikan dia sebagai pekerja biasa. Apa kata temannya? Tangkap. Tangkap yuk katanya. Kenapa tuh? Karena disuruh sama khalifah ditangkap, dikembalikan ke Madinah, dapat apa, Pak? Dapat hadiah. Apa kata jangan kau tangkap. Biarkan aku di sini bekerja. Tidak, ini pesuruh khalifah. Kalau kami tak tangkapmu nanti tak mengantarkan kamu ke Madinah, bermasalah. Jadi begitu Pak, orang yang menjaga memakan korma ini tidak mau deh Pak. Karena Nabi pernah mengatakan, apa kata Nabi SAW? Apa kata Nabi SAW? Ittaqin nar walau bisyikkin tamrah. Takutlah kalian ke api neraka walaupun hanya memakan sebesar biji korma. Bahaya kalau makan harta yang haram. Itulah ulama yang menolak, kira-kira seperti itulah kira-kira yang menolak itu begitu tuh. Tak mau makan yang haram, mau makan yang haram. Habis itu Pak ditangkap, dikembalikan ke Madinah. Sampai di Madinah menangislah Sufyan Ats-Tsauri. Sebentar lagi aku diangkat. Kalau amanah sudah di pundak tak bisa dilepas. Bersujud dia di masjid itu bersujud dia. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau biarkan aku kena fitnah dari jabatan ini. Tolonglah ya Allah, jangan kau. Aku tak akan mengangkat kepalaku sampai kau kabulkan. Jangan sampai aku diangkat. Akhir itu Pak terdengar berita, apa beritanya? Khalifah yang akan mengangkat yang sudah berjalan dari Damaskus Syria menuju Madinah, di tengah jalan sakit dan meninggal. Meninggal Pak, gara-gara doa Sufyan Ats-Tsauri. Dia tidak mendoakan orang itu meninggal, khalifah itu meninggal. Cuma dia minta kepada Allah, jangan sampai diangkat ya Allah, tolonglah ya Allah. Meninggal khalifah itu gara-gara doanya Pak. Nah, yang kan sama Pak. Tak jadilah Sufyan Ats-Tsauri diangkat menjadi khalifah. Tapi bapak kira-kira bisa begitu nggak, bisa mengasingkan diri dari jabatan yang ada fitnahnya? Bisa nggak Pak? Tolonglah ya Allah, jangan sampai diangkat. Bisa Pak? Yang ada bapak minta tolong jabatan ini udah 3 tahun jadi sini aja, tolonglah ya. Paling bapak minta tambahan kan? Kalau Sufyan Ats-Tsauri tidak begitu. Itu namanya orang yang mengasingkan diri, tapi mengasingkan diri dari fitnah, bukan dari teman-teman. Jadi ada tingkat-tingkatnya itu mengasingkan diri. Itulah diantaranya ulama yang mengasingkan diri. Banyak lagi ulama yang mengasingkan diri. Ibrahim bin Adham mengasingkan diri. Daud At-Tai, Fudail, kemudian Bisri Al-Hafi dan lain-lain. Banyak ulama yang mengasingkan diri. Apa Pak? Supaya dia tidak kena fitnah. Jadi tujuan mengasingkan diri itu supaya aman terjaga. Tapi ada juga ulama yang tidak mengasingkan diri. Ulama yang tidak mengasingkan diri. Ulama yang berbaur dengan masyarakat dan dengan jabatan juga. Ini contoh dengan jabatan. Siapa dia? Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini tidak segenerasi dengan Sufyan Ats-Tsauri, tapi setelah dia Sa'id bin Musayyab. Walaupun hidupnya mungkin enggak jauh-jauh beda, jarak-jarak 40 atau 30 tahun saja. Cuma lebih tua Sufyan Ats-Tsauri daripada Sa'id bin Musayyab. Ini sudah berganti musim.
sudah berganti dinasti. Dulu dinasti Bani Umayyah, sekarang sudah dinasti Bani Abbasiyah. Di mana dia? Di atas. Di atas di Irak. Baghdad, Irak. Itu pusatnya. Kalau Bani Umayyah, Suriah. Sekarang udah habis. Suriah udah habis. Hancur-hancuran. Baghdad udah habis juga. Habis juga. Dulu dinasti besar tuh dulu di sana. Pertama, kalau di Damaskus Syria, Bani Umayyah 100 tahun tuh di situ. Habis itu ke atas Baghdad Abbasiyah 600 tahun tuh di situ. Lama tuh 600 tahun tuh. Habis hancur-hancuran. Ini Bani Abbasiyah. Bisa berganti ke Bani Abbasiyah. Jadi Sa'id bin Musayyab ini ketika Al-Ma'mun menjadi khalifah. Al-Ma'mun menjadi khalifah. Al-Ma'mun ini adalah anak Harun ar-Rasyid. Bagus ya. Cuma dia ininya beda dikit. Dia aliran ilmu kalamnya adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini lebih mengandalkan akal pikiran daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia Mu'tazilah. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal di penjara gara-gara itu. Beda pemahaman. Satu Ahlussunnah wal Jamaah, satu Mu'tazilah. Di penjara Imam Ahmad bin Hambal. Tapi Sa'id bin Musayyab tidak. Dia masuk ke istana. Orang banyak mencela dia. Sa'id bin Musayyab, kenapa kau ikut sama siapa? Sama Khalifah Al-Ma'mun. Dia kan Mu'tazilah. Kau tahu dia adalah Mu'tazilah. Sa'id bin Musayyab dia. Tapi tahu setelah Khalifah Al-Ma'mun meninggal dunia, ternyata digantikan oleh anaknya. Anaknya lebih baik daripada ayahnya dan anaknya menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah itu orang baru tahu. Ternyata Sa'id bin Musayyab masuk ke istana bukan untuk mendidik ayahnya, tapi mendidik anaknya agar beda pahamnya dengan ayahnya. Setelah itu orang baru tahu. Oh, kata orang begitu. Jadi Bapak pasti banyak pikiran sekarang kan? Apa yang Pak pikirkan sekarang? Jangan Bapak salah-salah, ya kan? Ya, banyak pikiran. Jangan Bapak salah-salah karena dia masuk ke sana, Bapak suuzon saja. Oh, ini jangan-jangan rusak pula nih. Enggak, dia masuk ke dalam memperbaiki. Paling kurang memperbaiki diri sendiri. Setuju. Jangan Bapak salah-salah ya. Ini sebagian orang begitu. Tapi itu tergantung niat pribadi, Pak ya. Kita tak tahu kan. Kapan kita tahu? Kalau dia sudah mati nanti baru kita tahu. Kalau dia masih hidup, sulitlah tahu. Suuzon kita jadinya kan baiknya usunnya. Masuklah. Itu kan? Tujuannya memperbaiki dari Jadi ada ulama yang tidak mengasingkan diri dari jabatan tersebut. Tapi ada juga ulama yang mengasingkan diri dari jabatan itu. Itulah kira-kira. Terus yang tidak mengasingkan diri Suraih, Al-Bukhari, Ibnu Mubarak, dia enggak ikut, dia berbaur. Hadis Nabi pernah mengatakan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik-baiklah engkau berbaur dengan orang, kemudian kau sabar terhadap apa? Kau sabar terhadap sakitnya, maka pahalanya besar. Jadi berbaur dengan orang, sabar dengan penderitaannya, pahalanya besar. Sabar dengan mungkin Bapak bergaul dengan teman-teman Bapak, habis itu mungkin Bapak dibulinya, Bapak sabar, tapi suatu saat Bapak punya kesempatan menasihati, Pak nasihati. Itu lebih baik daripada mengasingkan diri. Jadi Bapak memilih yang mana nih setelah dijelaskan ini? Mengasingkan diri atau berbaur? Serius ya. Bapak tepat, jawaban Bapak tepat. Saya juga lebih setuju berbaur. Ada tantangan. Terus banyak juga kita ini dapat pahala dari berbaur. Salat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada salat sendiri. Nanti ada keutamaan berbaur. Nih. Keutamaan berbaur dan daripada mancing juga bisa sama-sama gitu Pak ya. Maksudnya apa? Diam-diam aja. Dia berbaur tapi diam-diam aja ya. Enggak bisa maju dia. Iya betul Pak. Maju nyemplung ya. Iya. Iya, mana?
Oke, lanjut. Ini ada perkataan ini Pak, perkataan ulama. Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Perkataan Sa'ad bin Waqqas, dia termasuk orang yang mengasingkan diri ini, Sa'ad bin Waqqas. Aku lebih baik mempunyai pagar besi yang tinggi, tak ketemu sama orang satupun, katanya kan, daripada ketemu sama orang kemudian aku membuat masalah atau dia membuat masalah, buat dosa kepadaku sampai aku bertemu dengan Tuhan. Ini gitu Pak. Karena Bu, kalau diceritakan nanti Sa'ad bin Abi Waqqas ini panjang kayak cerita ini, tapi enak nih cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas dia adalah enggak usah lah ceritakan. Cepat aja lah. Lama. Kisahnya begitulah. Kisahnya lama nanti. Dah, jadi lanjut. Mana dia ya? Ini kita ini aja lah. Positifnya berbaur dan negatifnya berbaur. Sekarang positifnya dulu. Positifnya berbaur. Kalau kita berbaur, positifnya adalah bisa kita ibadah lebih banyak, ya kan? Misalnya kalau salat berjamaah, pahalanya lebih besar daripada salat sendirian. Terus kalau berbaur itu kan kita bisa bisa silaturahim. Terus kalau berbaur itu berbaur itu yang mendidik diri. Kita kan berbaur itu mendidik diri. Sabar itu dapat kalau dengan berbaur. Kalau ada orang yang menyakiti kita sabar kan, jadi dapatnya kan gara-gara berbaur. Terus sifat dermawan gara-gara berbaur. Kalau nggak berbaur kan nggak dermawan. Tapi kalau kita ingin dermawan, berbaur dengan orang. Jadi tahu terhadap diri sendiri itu kalau kita berbaur. Tahu kita apa pendapat orang terhadap kita kalau kita berbaur. Kalau kita nggak berbaur, orang nggak dapat komen kan. Tapi kalau orang berbaur, bapak ini orangnya mudah senyum. Karena orang melihat kita mudah senyum. Jadi tahu diri itu gara-gara berbaur. Jadi untuk ibadah, untuk mengetahui diri sendiri, terus untuk bisa menyelesaikan perselisihan. Kalaupun berselisih, habis itu Pak selesaikan, pahalanya kan besar. Bapak kalau nggak dikenal sama orang, kira-kira Bapak bisa menyelesaikan masalah nggak? Enggak. Tapi kalau Pak dikenal sama orang, apalagi Bapak Ketua RT atau sebagai orang yang dituakan, ketika ada masalah Bapak ngomong, bisa nggak mereka dengar? Dengar. Oh, iya. Tapi tahu-tahu Bapak muncul ya. Oh begini caranya, dipukul kepala Bapak sama. Kamu nggak pernah keluar, kamu sok-sok mantap lah, ya kan? Jadi Pak, berbaur itu bisa menyelesaikan kan permasalahan orang, bisa diselesaikan gara-gara berbaur. Itu ada 3 itu positifnya berbaur. Melepaskan diri dari keburukan manusia. Jadi kalau orang buruk, kita berkaca dari keburukannya, kita tak mau jadi orang buruk. Gitulah. Terputus dari ketamakan dan putus kita dari ketamakan. Sebab kalau sendiri itu kan kayak makan, kalau sendiri itu kan tamak. Tapi kalau makan sama-sama, hilang sifat tamakan. Itu positifnya berbaur. Negatifnya ada negatifnya kalau berbaur. Apa negatifnya? Tidak wujud ya, terpengaruh. Nah itu terpengaruh segala macam gitu kan. Dah, mungkin itulah Pak ceritanya. Saya mau tambah bab baru atau cerita Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ya? Habis cerita Bapak tanya ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini cerita orang berbaur dan berbaur aja dulu. Agak ringan. Karena ini kan pertama saya datang ke sini, jadi agak ringan-ringan lah dulu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia menjadi gubernur pada masa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menyuruh dia untuk menyelesaikan Suriah itu. Suriah itu dulu kan negerinya dikuasai oleh Persia. Besok dibuka lah negeri itu menjadi negeri Muslim. Disuruhnya siapa Pak ke sana? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas itu jadilah dia gubernur setelah menyelesaikan itu. Setelah jadi gubernur, Umar ingin melihat negeri itu. Datanglah Umar, dibuatlah pertemuan dengan masyarakat di depan Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ceritanya adalah menanya apa yang dirasakan oleh masyarakat atas kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas itu adalah salah seorang jamin masuk surga. 10 orang yang jamin masuk surga, salah satu dia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Habis itu
Habis itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu dia adalah berdiri satu orang. Apa katanya? Umar bin Khattab, saya sampaikan kepadamu, ini gubernur yang kata orang ini, gubernur yang memperhatikan dirinya atau memperhatikan kami? Oh, itu tuduhan luar biasa, fitnah luar biasa. Mana ada dia seperti itu? Ini gubernur yang tahu tentang dirinya tapi tak tahu tentang kami. Tak pernah dia memperhatikan kami. Tapi tak begitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau benar apa yang diucapkan oleh orang itu, tambahlah keberkahan hidupnya, anak, istri dan keluarganya. Tapi kalau dia tuduh fitnah saya di depan Umar bin Khattab karena dia mengambil muka di depan Umar bin Khattab, maka ya Allah panjangkan umurnya. Bagus doa pertama, panjangkan umurnya. Tapi susahkan hidupnya. Doa yang kedua ini berat ini. Panjang umur habis itu susah. Kemudian yang ketiga, nampakkan kehinaannya. Wah, doa tiga itu. Wah, doa tiga. Panjang umur, habis apa? Hinakan dia, susahkan hidupnya. 40 tahun setelah doa itu, ada orang tua di tepi jalan, miskin, kerjanya godain anak gadis lewat. Piu piu piu, udah tua. Tua kalau punya banyak duit masih mau orang. Ini tua tak ada duit lagi. Piu piu, godain anak gadis. Apa kata orang-orang bertanya kepada orang tua? Orang tua, udah tua tak punya duit, godain orang. Ini tak tahu diuntung, tak tahu diri. Mana ada orang mau tuh? Katanya kan? Apa dayaku terhadap doa Sa'ad bin Abi Waqqas? Karena dia berdoa kepadaku ketika aku mengambil muka kepada Umar bin Khattab. Tapi setelah doa itu Pak, didoakan, didengar sama siapa? Umar bin Khattab. Dipanggil sama Umar, sini wahai Sa'ad, hari ini aku pecat kau jadi gubernur. Dipecat jadi gubernur. Apa kata Umar? Aku tak sanksi terhadap keamanahanmu, karena aku tahu kau adalah sahabatku dan kau dijamin untuk masuk surga. Kau didoakan oleh Nabi. Doa Nabi terhadapmu adalah, ya Allah, tolong kau tepatkan anak panah Sa'ad ketika dia memanah. Jadi saat itu kalau memanah, Bapak ingin belajar sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Setiap dia memanah, Pak, tak pernah meleset, kena terus. Pada masa siapa, Pak? Pada masa perang Uhud. Pada masa perang Uhud, habis anak panah Sa'ad. Apa kata Nabi? Panah. Habis ya Rasulullah. Dengan ini, ternyata ranting, Pak. Ranting kayu, panah Sa'ad. Dipanah semua Sa'ad. Tembus juga, mati juga orang gara-gara ranting kayu. Coba lah Bapak memanah dengan ranting kayu. Kira-kira tembus tak? Hah? Itu doa Nabi kepada Sa'ad. Satu lagi, ya Allah, kalau Sa'ad berdoa tolong kabulkan. Itu doa Nabi dua untuk Sa'ad, kelebihannya. Panahannya tepat, doanya kabul. Dipanggil sama Umar, ku berhentikan kau sekarang wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan aku karena tak percaya dengan keamanahanmu, tapi takut kalau ada orang yang mengkritik kau doakan, mati orang semua. Dipecatlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad? Alhamdulillah. Baru keluar kata-katanya itu apa? Lebih baik bagiku adalah punya tempat yang punya pagar besi yang tinggi, tak ketemu sama orang sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Pak. Bapak kalau ada doa kabul itu, Bapak baiknya di dalam rumah ya. Sebab kalau seandainya Bapak keluar rumah, nanti orang pakai motor kencang-kencang, matilah kamu 10 meter, mati dia. Astagfirullahaladzim. Kan masalah Bapak tuh. Kan masalah tuh kan. Masalah nanti. Jadi kalau Bapak dapat doa kabul itu juga baik Bapak di rumahnya. Tapi ada orang tuh doanya nggak kabul-kabul tapi buka praktek dia. Buka praktek doa kabul gitu. Kira-kira begitulah Pak. Jadi ada positif, ada negatif, beruzlah. Ya Pak ya. Tapi mungkin satu waktu Bapak perlu uzlah. Perlu mengasingkan diri, tapi suatu waktu perlu berbaur. Jadi lihat-lihat kondisi lah. Kalau seandainya ada tempat maksiat, baiknya Bapak mengasingkan diri. Misalnya di suatu tempat, nampak semua Bapak orang sedang organ tunggal, Bapak lewat pakai mobil, jangan Bapak berhenti. Bagus juga tak berbaju orang di atas tuh. Jangan.
Lewat aja cepat. Nyanyi dia malahan ya. Ikut dia joget di atas. Apa baju joget dia di atas. Iya kan? Jangan. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian sedang melihat tempat maksiat, jangan kalian lama-lama di sana. Karena tempat itu sedang dilaknat. Kalau datang marah Allah, mati kalian di sana, ikut kalian masuk neraka karena sama orang itu. Jadi kalau bisa Pak cepat aja lewat, cepat aja. Jangan tunggu dulu. Mantap juga ya. Jangan. Itu di sana itu di posisi itu Bapak mengasingkan diri. Tapi kalau ada majelis taklim, apalagi yang ceramah adalah dokter. Yang ceramah dokter, itu Bapak jangan mengasingkan diri. Baik saya mengasingkan diri aja lah gitu. Saya malas datang ke masjid itu. Jangan. Ini bukan waktunya untuk mengasingkan diri. Ini waktunya berbaur bersama masyarakat untuk mendapatkan pahala jamaah. Jadi ada waktu Pak mengasingkan diri, ada waktu apa? Bapak tanyalah Pak, silakan Pak kalau Pak mau nanya. Siut. Tanyalah Pak. Ada Pak menanya? Nggak ada ya? Biasanya Pak Haji. Silakan Pak. Salam. Saya juga Pak. Iya jangan ke mall Pak. Jangan ke mall. Jadi Bapak itu mungkin yang Pak hindarkan itu ke mall. Karena itu ada ininya ya. Iya walaupun mall itu bukan masalah namanya gitu ya. Tapi ada di sana sama dengan pasar sebenarnya. Sama dengan pasar. Cuman bedanya pasar di mall orang tidak berbaju. Kalau di pasar biasa masih berbaju loh orang. Sopan lah. Nggak tahu itu di mall. Udah jelas mall dingin tidak berbaju dia. Jelas pasar panas berbaju dia. Terbalik orang ini Pak. Mall itu kan dingin Pak. Berbaju dia. Tidak berbaju. Nah itulah. Ya ke mall. Habis itu kemana Pak? Misalnya ke kolam berenang. Ya yang kira-kira ada tempat-tempat itu. Bapak mau rekreasi lah. Nanti pembahasan kita tentang rekreasi setelah ini Pak. Rekreasi. Bapak rekreasi silahkan Bapak rekreasi. Tapi cari tempat-tempat yang kira-kira aman pandangan mata. Dan pelajaran belum nanti ada pelajaran lagi tentang syahwat, menjaga syahwat. Syahwat itu Pak, jangan dipancing-pancing. Dia ada, tapi tak boleh dipancing. Sebab kalau terpancing nanti susah Bapak mengendalikannya. Apa sebab? Syahwat itu seperti kuda liar. Dia kalau sudah terpancing liar, lari dia. Jadi nggak bisa dipancing Pak. Jadi syahwat mata itu nggak bisa dipancing Pak. Dia kalau bisa cooling down, sabar, ditundukkan. Kalau terpancing Pak susah Pak, liar. Tempat memancingnya itu tempat-tempat yang ada maksiatnya, mata, dangdutannya, organ tunggal. Ini nggak bisa dipancing Pak. So kalau terpancing masalah, Gitulah kira. Ya Pak. Jadi ya kalau bisa belanjanya di pasar apa? Pasar biasa, belanja di pasar biasa. Di pasar biasa pun Nabi mengatakan, apa kata Nabi SAW? Inna ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Wa abghaduha as-suq. Yang tak disukainya adalah pasar. Karena di pasar itu ada maksiat. Itu pasar biasa itu, apalagi pasar biasa itu, apalagi mall. Yang pertama di mall itu pun lebih mahal daripada pasar biasa. Sekarang ada alternatif bayar online. Online kan lebih aman. Ya Pak silakan. Jadi ada hadis Nabi yang terkenal tentang masalah ini. Ana a'riful jahili walakin lastu jahiliyah. Aku tuh tahu tentang jahiliyah itu kata Nabi, tapi aku tak pernah melakukan perbuatan jahiliyah. Jadi Nabi kan berbaur dengan masyarakat jahiliyah itu, betul enggak ya? Tapi Nabi tidak pernah ikut menyembah berhala. Nabi tidak ikut minuman-minuman keras. Nabi tidak ikut apa Pak?
tapi dia ikut merokok. Jadi yang membuat orang yang jahat itu respect ke kita, bukan kita ikut dengan dia, Pak. Tapi ketika kita beda dengannya, misalnya nih Bapak bergaul sama non muslim, ketika dia minum minuman keras, habis itu Bapak katakan maaf, saya tak minum itu, agama saya melarang. Dia respect sama Bapak tuh. Daripada Bapak ikut minum, kemudian dia katakan, oh sama aja nih orang nih sama saya nih, 11-12 nih, tak ada dia respect sama Bapak tuh. Sesama muslim, misalnya Pak dia merokok, Pak tak merokok, ya kan? Tidak menghargai, tak begitu caranya, tak begitu. Kalau ingin menghargainya itu tidak dengan ikut berbuat maksiat itu, tapi Bapak bilang, Bapak mau merokok, mah saya tahu, kan tak haram, makruh, itulah agama kita, makruh pun tak boleh sebenarnya, maaf ya, kan beda Bapak tuh, tapi dengan santun. Jangan Pak bilang, wah haram, langsung Pak disepak dari tempat itu ya. Jadi makruh itu. Tapi Bapak tetap bergaul sama dia. Oh, main sepedaan, sehat, jalan. Tapi dia main sepedaan pakai celana pendek. Kenapa Pak celana panjang? Kan kita yang penting apa? Olahraga. Yang tak buka aurat kan tak penting. Kita kan olahraga. Oh begitu juga ya. Ternyata betul. Pas ketika jalan-jalan jatuh dia, robek sekalinya. Bapak jatuh juga tapi tak robek karena ada celana. Kan baik celana panjang daripada celana pendek kan. Begitu caranya Pak. Bapak bergaul boleh, tapi Bapak harus beda. Bedanya gimana? Bapak tetap di koridor yang lurus. Tapi kalau Pak ikut juga, sama Bapak dengan dia. Nanti lama-lama, Pak, perbuatan itu Pak, lama-lama kita lakukan akan jadi biasa. Bapak mau lama-lama Pak merokok biasa. Lama-lama Pak biasa. Ini terbiasa dia. Tapi beda, terus tetap beda. Jadi apa kata Nabi istilahnya Pak untuk menjelaskan itu Pak? Ana a'riful jahili walakinna lastu jahiliyah. Aku tahu tentang jahiliyah itu, ngerti aku semua itu kata Nabi, tapi aku tak pernah orang minum makan putau, ecstasy, sabu, Bapak ikut juga, tuh sama-sama teler. Kapan Pak nasihatin dia sama teler? Itu kan sama ya, kan? Jadi nggak usah mengenakan. Beda Pak ya, maaf ya Pak. Lanjut Pak, silakan. Oh tak bisa. Merasakan itu nggak perlu. Merasakan maksiat itu nggak penting. Karena pasti maksiat itu tidak enak dan menyesal. Pasti menyesal. Dan itu membuat hati menjadi keras dan kotor. Susah balik itu Pak. Susah juga dinasihatin nanti itu. Kalau dia sudah terbiasa itu, susah tuh dinasihatin. Karena hati. Ada waktu-waktu tempat-tempatnya. Jangan langsung udah dekat hati Bapak dengan dia macam. Ada waktunya, ada tempat-tempatnya nanti. Ada waktunya ya. Bapak harus cari celah gimana kapan waktu yang tepat untuk bisa nasihatin. Soalnya kalau langsung Bapak belum dekat, nanti Bapak mental nanti. Ya, ada waktu-waktu tertentu nanti yang kira-kira Bapak aman, sampaikan baik-baik. Pasti dia nanti satu saat ada waktu ininya, waktu jenuhnya itu. Dia ketika minum putau, ecstasy, ya kan? Ada waktu jenuhnya itu. Kenapa gelisah ya hatinya? Padahal kan saya habis minum apa? Minum putau, ini segala macam, ya kan? Tapi kok gelisah? Di sini letak gelisahnya. Karena kau melakukan hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilarang Allah pasti membuat hati gelisah. Al-ismu mahaka fi nafsik wa karihta yattali alaihin nas. Dosa membuat kamu gelisah dan kamu tak mau dilihat oleh manusia. Inilah orang kalau berbuat dosa itu gelisah Pak. Dan kalau sudah gelisah otaknya tidak jernih lagi untuk berpikir. Jadi enggak usah masuk yang kayak gitu. Enggak harus tahu gimana rasanya. Masa dia berzina kita harus tahu pula gini ya ternyata rasanya zina dia. Allah. Zina itu kan sekali berzina mati. Contohnya begitu Pak. Minuman keras itu apa dosanya? Sebenarnya Pak kalau dihukum nih minuman keras itu. Minuman keras itu dipukul 440 kali
pukulan, cambuk. 40 kali cambuk tuh Pak. Orang yang nah, ada kalau seandainya sampai 80 kalau masa Umar bin Khattab melihat kalau Umar itu 80 itu gara-gara ini. Umar, kenapa kau pukul 80 nih orang? Bukankah Nabi mengatakan orang yang minum khamar dipukul 40? Tapi kenapa kau pukul 80? Apa kata Umar? Karena aku melihat nanti setelah dia minuman keras dia mabuk, dia akan ngomong sembarangan, menuduh orang ini. Menuduh orang hukumnya 80 kali cambuk. Aku ambil aja maksimal 80 kata Umar. Jadi 80 Pak ikut mau Pak dipukul 80. Menuduh orang 80 Pak. Menuduh orang, Pak tuduh orang berbuat salah, sebenarnya dia tidak salah, Pak tuduh 80. 80 itu separuh mati itu Pak. Kalau 100 mati. Orang rajam itu zina itu kan berapa Pak? 100. Kebanyakan orang yang 100 dipukul mati Pak. Mati. Ini separuh mati itu 80. Jadi kalau setiap kali Pak minuman keras hukumannya berapa? 80. Kalau tak dihukum, ini kaidahnya. Kalau tak dihukum di dunia pasti dihukum di akhirat. Nah, itu pula masalahnya. Masa kita ikut dihukum, habis itu dihukum di dunia karena nggak ada yang hukum kita di dunia kan? Dihukum di akhirat. Alang nasib. Niat saya baik, tak ada niat baik kecuali dengan cara yang baik. Itu pula Pak. Niat baik bisa nggak dengan cara yang buruk Pak? Niat baik bisa nggak cara buruk Pak? Apa katanya? Hulu air itu berjernih dari hulu sampai ke hilir. Kalau dari hulunya, dari awal pangkalnya sudah kotor, ya akhirnya pasti kotor. Jadi Pak, sesuatu yang baik tak bisa dicampur dengan yang buruk. Agak berat ya Pak penjelasannya. Kira-kira begitulah. Ada lagi Pak, silakan. Cukup Pak ya? Salah hukum. Salah. Baik. Pak, nanti pelajaran di amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti setelah ini ada lagi pelajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya seperti hakim, jaksa, polisi, gitu kan? Itu memang mencari kesalahan. Mencari kesalahan biar ada kaedahnya itu saddu zari'ah, biar yang lain tidak ikut, dibenteng dari sini dulu, gitu kan? Nah, memang dicarikan orang-orang yang seperti itu dibolehkan. Tapi bagi rakyat biasa apa ininya? Apa perlunya? Fitnah dia jadinya. Apa perlunya? Biarin aja. Terus pertanyaan kedua. Jika seandainya dia menghukum orang yang tak bersalah, dihukum orang. Ada kaedahnya? Ada kaedahnya Pak? Apa kaedahnya? Melepaskan lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi sebenarnya Pak, kaidah husnuzon lebih diutamakan daripada suuzon. Kaidah baik sangka lebih baik daripada buruk sangka. Jadi melepaskan lebih baik daripada memenjarakan. Tapi kaidah orang sekarang kalau dia bertentangan dengan politiknya, memenjarakan lebih baik daripada melepaskan. Oh, beda dengan kaidah. Punya fikih sendiri dia. Itu udah beda itu Pak. Kalau udah beda itu susah lah itu. Pengadilan akhirat nanti. Jadi sebenarnya melepaskan itu lebih baik daripada menghukum. Kok nyambung ke sana? Takut saya kalau tambah-tambah. Ini masuk kamera. Saya kamera CCTV banyak. Edit. Bapak pikir, jadi pikiran dipikirin aja kan sebut-sebut. Apa tuh? Ya. Iya. Iya, kalau sebagai polisi hakim boleh. Karena memang untuk mencari kebenaran boleh. Tapi rakyat biasa nggak ada butuhnya. Tapi kalau hakim ini memang harus mengungkapkan kata-kata itu. Harus kan kalau nggak diungkapkan kata-kata itu kan nggak dapat nanti pencuri aslinya kan. Kalau dia bohong kan ketahuan. Dari orang bohong itu kan ketahuan apa ya? Jangan dengan mulutnya, tapi lihat matanya, hidungnya, telinganya. Kalau gerak-gerak telinganya, ini bohong nih.
Karena orang itu tak bisa dipungkiri, mata, tangan, kaki itu Pak. Kalau dia belum profesional untuk bohong Pak, ketahuan Pak. Tangannya ketemu mataran, kakinya, matanya. Ketahuan tuh. Mulut aja yang bisa. Nah, karena mulut itu bisa bersilat, namanya apa Pak? Silat lidah. Nah, jadi itu kepandaian hakim, jaksa, polisi untuk menanya. Gitulah Pak. Kira-kira. Silakan Pak. Terakhir Pak ya. Orang pada mau makan nih. Apa diingat tadi? Terakhir mau makan lagi kan? Iya. Nanti setelah Pak tanya buka pintu tuh. Wah, ya. Tanya dulu. Ya Pak, silakan Pak. Bapak mau nanya tadi? Oh bukan, angkat tangan tuh bukan nanya. Kira nanya. Oh, oh. Oh dia begini, oh gitu. Ada. Baiklah Pak, kalau sudah begitu cukup ya Bapak. Insya Allah habis ini kita sarapan sama namanya Sarabi. Ya Pak ya. Sarabi Pak ya. Surabi. Satu orang dapat. Masya Allah kenyang betul kita nih hari ini. Makasih ya Pak. Berkat doa Bapak. Habis mudah doakan juga. Setelah dapat bertambah pula titel, habis itu bertambah pula ilmu cara menyampaikan. Jangan makin bertambah ilmu makin tak paham Bapak apa yang disampaikan. Susah pula kita. Ya Pak ya. Mudah-mudahan bertambah digelar bertambah pula ilmu. Amin ya rabbal alamin. Doakan Pak ya. Nah, cuman satu yang perlu ditanya lagi apa? Kapan Bapak traktir saya? Terbalik ya. Terbalik. Ya Pak sama-sama doakan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.